Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Ada satu kejadian yang sangat mengguncang gitu, sangat, menggoyah iman orang Kristen maupun orang Islam. Jadi, dua agama ini pernah guncang gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kejadiannya adalah ketika Yesus dikabarkan atau dikatakan atau ditemukan para ahli bahwa Yesus itu menikah dan punya anak, punya makamnya. Jadi para ahli mengatakan bahwa saat itu Yesus sebenarnya tidak benar-benar meninggal di kayu salib. Mereka menemukan fakta secara ilmiah bahwa Yesus itu hanya pingsan dan bisa hidup kembali seperti manusia normal, menikah, punya anak, dan punya kuburan. Nah, bagaimana ceritanya ya? Dulu kan di kitab suci dan di agama-agama tertentu, di agama Islam juga dikatakan bahwa Nabi Isa itu bangkit ke langit gitu. Nah, bagaimana ceritanya Nabi Isa itu bisa punya anak gitu, atau Yesus itu punya istri dan lain sebagainya. Bagaimana ceritanya? Jadi bagi sahabat yang nonton video ini yang imannya eh, goyah gitu, mohon jangan tonton video ini ya, takutnya nanti Anda tersesat gitu, tersesat di jalan yang benar gitu. Jadi kejadian ini bisa menggoyah iman gitu, bahkan banyak orang yang ateis karena kejadian ini. Jadi bagi sahabat yang nonton video ini yang kira-kira imannya tidak kuat, ya mohon jangan ditonton video ini. Karena saya bikin video ini bukan tujuan saya untuk sahabat biar tidak beragama, biar malas ibadah. Bukan itu tujuan saya. Tujuan saya di sini adalah bahwa ada satu penemuan yang menggemparkan agama Kristen dan agama Katolik. Kenapa saya bongkar ini? Dan saya akan menjelaskan secara kronologinya ya, kenapa bisa seperti itu, kenapa Nabi Isa atau Yesus itu bisa disebutkan para ahli menikah dan punya anak, sama seperti manusia biasa. Kenapa saya bongkar kejadian ini? Karena saya resah ya, ini termasuk keresahan saya ya. Kalau saya melihat di media sosial Indonesia ya, saya melihat debat agama itu nggak habis-habis ya, antara Islam dengan Kristen itu selalu debat. Biasanya yang diperdebatkan antara Kristen dengan Islam itu adalah Kristen mengatakan, oh kitab suci kalian itu ada yang dicomot dari kitab suci kami, ada yang kemiripan. Terus pihak Islam mengatakan, oh kalian menyembah manusia menjadi Tuhan gitu. Dikatakan bahwa Yesus itu adalah seorang manusia disembah seperti Tuhan. Nah, masih banyak lagi perbincangan atau perdebatan. Nah, saya melihat perdebatan seperti ini seperti perdebatan anak kecil yang memperebutkan permen karet. Iya, nggak lebih dari dua orang anak kecil yang memperebutkan permen karet. Perdebatan semacam ini menurut saya itu sangat receh ya. Kalau kita berkaca pada Eropa misalnya, Eropa itu kan banyak yang agnostik dan ateis ya. Kita diketawain guys, beneran, gue nggak bohong. Kita diketawain kalau kita memperdebatkan antara agama siapa yang paling suci, kita siapa yang paling suci, kita suci siapa yang di amandemen, siapa yang meniru antara Islam atau Kristen yang meniru. Jadi kalau kita memperdebatkan hal semacam ini, memperdebatkan siapa sebenarnya Isa, siapa sebenarnya Yesus, kenapa Yesus itu diserupakan, kenapa Yesus waktu disalib ada stuntman-nya dan lain sebagainya. Kalau kita memperdebatkan hal receh seperti ini, kita diketawain guys. Orang-orang agnostik itu sudah sampai pada puncak di mana mempertanyakan ketika Nabi itu, katakanlah Nabi Muhammad misalnya, menerima wahyu daripada malaikat Jibril, siapa saksinya? Siapa buktinya? Apa bukti otentiknya? Mereka saat itu mempertanyakan siapa yang saksinya di situ ketika Nabi itu menerima wahyu. Agama Abrahami atau agama Samawi atau Kristen, Katolik sama agama Islam dan agama Yahudi itu kan agama pewahyuan ya. Jadi Nabi itu dominan dapat wahyu daripada Tuhan atau daripada malaikat atau daripada langit. Nah, yang dipertanyakan orang-orang agnostik itu adalah ketika Nabi itu menerima wahyu, siapa saksinya? Minimal ada dua orang. Kalau tidak ada dua orang, itu layak dipertanyakan. Karena gini, para ahli meneliti bahwa kenapa setiap Nabi itu menerima wahyu-wahyu itu di gunung ya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa wahyu itu bohong ya. Bukan berarti itu tujuan saya. Saya juga mempertanyakan itu ya. Saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Silakan simpulkan sendiri. Kenapa setiap menerima wahyu itu selalu di gunung-gunung atau di bukit-bukit? Kenapa? Para ahli mempertanyakan atau kaum agnostik atau kaum ateis menelusuri dan
mengambil satu analisis kaum ateis dan kaum agnostik mempertanyakan bahwa ketika di gunung itu kan asupan oksigen kepada otak kita itu kan sedikit, sehingga banyak kemungkinan orang, bukan berarti saya mengatakan Nabi itu skizo ya, bukan saya mengatakan seperti itu. Bisa aja karena asupan oksigen di otak manusia itu sedikit, maka banyak orang berhalusinasi di gunung. Di gunung dan di bukit-bukit itu kan oksigen kan semakin sedikit, semakin permukaan tanah itu tinggi, maka oksigen semakin sedikit kan asupannya, sehingga banyak orang berhalusinasi. Jadi para ahli mempertanyakan, atau kaum agnostik dan kaum ateis mempertanyakan, bisa saja pemberian wahyu saat itu adalah karena konon nabinya itu karena halusinasi. Bukan berarti saya mengatakan nabinya halusinasi ya. Bisa aja seperti itu. Jadi layak dipertanyakan ketika penerimaan wahyu itu. Bisa aja dia skizofrenia maksudnya. Jadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh kaum agama. Pertanyaan kedua misalnya, ketika Maria didatangi oleh malaikat dan diurapi oleh Roh Kudus sehingga Maria itu mengandung Yesus. Yesus adalah Allah atau Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, yang jadi pertanyaan adalah pertanyaan-pertanyaan orang-orang agnostik dan orang-orang ateis. Kalau Maria ini ketemu sama malaikat, siapa buktinya? Minimal ada 2 orang, ya kan? Jadi pertanyaan-pertanyaan semacam ini sangat susah dijawab oleh kaum agamis. Jadi orang ateis sama orang agnostik yang ada di Eropa sekarang ini, mereka tidak mempersoalkan masalah receh-receh, perdebatan receh. Oh, agama saya yang paling benar, agama saya yang kitab suci saya nggak pernah diamandemen, kitab suci saya masih seperti yang dulu dan lain sebagainya. Sebelum kitab suci itu diturunkan, mereka sudah mempertanyakan siapa yang saksinya ketika wahyu itu diturunkan. Jadi saya bikin channel ini ya, tujuan saya itu adalah untuk menamaikan antara agama Islam dengan agama Kristen. Guys, stoplah berdebat. Karena gini ya, apalagi berdebat agama ya. Karena gini, kalau kita masih memperdebatkan agama, masih memperdebatkan agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci, kamu mencomot dari kitab suci saya dan lain sebagainya. Guys, kalau masalah mencomot ini ya, di video sebelumnya juga saya sudah katakan bahwa di agama Mesopotamia sudah ada dikisahkan kisah air bah. Kisah air bah seperti Nabi Nuh itu sudah ada di agama Mesopotamia. Sebelum agama Samawi, sebelum agama Kristen, agama Islam lahir, sudah ada kisah-kisah seperti kisah air bah, menara Babel, terus kehidupan abadi, Adam dan Hawa dan lain sebagainya, Taman Eden. Itu sudah ada guys. Ribuan tahun sebelum agama Samawi lahir, di agama Mesopotamia sudah lahir kisah-kisah air bah. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan itu kemungkinan mirip ya. Ya kalau miripnya mungkin cuma satu ya. Tapi ini kan lebih dari satu. Kisah air bah Nabi Nuh itu sudah ada dikisahkan. Cuma namanya yang diganti-ganti guys. Cuma kisahnya sama tapi namanya yang diganti-ganti. Jadi makanya saya katakan kalau kita berdebat itu jangan berdebat seputar recehan-recehan gitu. Jadi kaum agnostik itu sangat mengetahui ya kalau kita memperdebatkan hal-hal yang receh seperti ini ya. Karena mereka sudah jauh di depan gitu. Mereka mengatakan bahwa mereka mempertanyakan, kaum agnostik itu mempertanyakan kalau agama itu diklaim ya saintifik ya, secara sejarah saintifik. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini kenapa bisa ada gitu? Jawaban seperti ini kenapa nggak bisa dijawab gitu? Kalau misalnya kisah-kisah yang di Alkitab itu atau di kitab suci kita itu, di agama Kristen maupun di agama Islam seperti kisah air bah gitu, Taman Eden dan lain sebagainya. Kenapa bisa banyak kemiripannya dengan agama Mesopotamia? Itu yang jadi permasalahan. Jadi kalau masalah urusan nyomot itu antara Kristen dengan Islam itu, jauh sebelum itu sudah ada kemiripan dengan agama Mesopotamia. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu dipertanyakan. Jadi bagi sahabat yang nonton video ini maupun agama Kristen atau agama Islam, stop berdebat dengan agama. Agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci, stop seperti itu guys. Karena gini, kita tidak akan bisa maju. Sekali lagi saya katakan, kita tidak akan bisa maju kalau kita masih memperdebatkan masalah agama guys. Tidak ada satupun negara maju itu yang masih berdebat antara sesama mereka gitu. Dulu Amerika
pernah yang namanya perang saudara. Sama seperti di Konoha sekarang ini, debat antara agama A, agama B. Mereka juga seperti itu, perang saudara. Mereka tidak bisa maju karena apa? Karena mereka masih perang. Jadi justru mereka berdamai satu sama lain, maka mereka maju. Jadi di Indonesia juga seperti itu, guys. Tolong. Kita tidak akan bisa maju kalau kita memperdebatkan siapa yang paling benar, siapa yang paling suci. Agama Kristen dan agama Islam itu masih saudaraan, guys. Masih kakak adik sebenarnya. Ngapain kita mau ributin? Ngapain kita mempertanyakan masalah agama? Ngapain kita meributin agama siapa yang paling benar? Kalian menyembah manusia sebagai Tuhan. Oh, kitab suci kalian diambil dari kitab suci kami dan lain sebagainya. Jadi perdebatan-perdebatan semacam ini adalah perdebatan-perdebatan yang sangat receh menurut saya. Oke, kembali ke masalah kejadian yang mengguncang agama Kristen dan agama Islam tadi itu, yaitu ada sebuah penemuan di Israel dengan penemuan yang disebut dengan Talpiot. Talpiot itu apa sih? Talpiot itu wakaf atau kuburan orang Israel. Di orang Israel itu punya tradisi kalau mereka meninggal itu satu tempat ya dibikin semacam wakaf ya. Ada panjangnya sekitar 10 meter atau 5 meter. Nah, di situ disusun ada orang masuk ke dalam gitu. Ada 5 atau 10 orang. Jadi ini semacam wakaf keluarga, makam keluarga satu tempat gitu. Itulah dinamakan dengan Talpiot. Jadi di Talpiot ini temukan Yesus. Nah, anehnya di dalam makam Talpiot itu Yesus ditemukan bersama Maria Magdalena. Setelah diteliti DNA-nya, Maria Magdalena dengan Yesus itu tidak ada pertandingan saudara. Akan tetapi mereka meninggal di tempat yang sama. Jadi di sini Yesus, di sini Maria Magdalena, di sini Yudas. Jadi diduga Yesus itu punya anak bernama Yudas. Ketika dites DNA antara Yesus dengan Yudas itu, ternyata punya pertalian saudara. Jadi punya DNA yang sama antara Maria Magdalena dengan Yudas. Jadi inilah yang dipertanyakan oleh para ahli. Saat itu kaum-kaum agama Kristen maupun Islam itu sangat goyang ya. Kenapa goyang? Kalau misalnya ini benar penemuannya, berarti kisah-kisah yang ada di kitab suci itu kan semacam kebohongan ya. Di kitab suci agama Islam juga seperti itu. Masa harus dirubah Isa Al-Masih yang naik ke atas itu ternyata dia nggak naik ke atas, ya kan? Jadi ini menggoncang gitu antara umat Islam dengan agama Kristen. Dalam sejarahnya tidak pernah ada agama Kristen dan agama Islam itu bersatu gitu. Bersatu untuk apa? Bersatu untuk menutupi ini gitu. Jangan dibongkar lah gitu. Nanti jadi masalah gitu. Untuk pertama kalinya agama Kristen dan agama Islam itu akur gitu untuk masalah ini. Karena apa? Karena nanti dipertanyakan yang ada di Alkitab agama Kristen dan kitab suci agama Islam. Jadi mungkin ada saya berpikir ya, ini mungkin hoax atau apa ya. Saya cantumkan ya sumbernya dari saya yang dapat sumbernya itu saya tentukan di deskripsi ya. Mungkin ada yang berpendapat bahwa sumbernya tidak itu tetap akurat, tapi yang menemukan itu para ahli orang-orang Israel. Mungkin ada yang berpikir bahwa ini mungkin karena kebencian orang Israel terhadap agama Kristen ya. Karena agama Kristen di Israel juga diludahi gitu. Karena agama Yahudi saat itu tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias dan lain sebagainya. Mungkin ini termasuk kebencian memojokkannya. Tapi berdasarkan DNA, tes DNA itu tidak ada kemiripan DNA antara Yesus dengan Maria. Jadi saat itu kan banyak yang bernama Yesus ya di Israel ya. Cuman Yesus anaknya Yusuf itu sangat sedikit guys. Kemungkinan 1:1 juta gitu. Misalnya ada jutaan orang yang bernama Yesus di Israel ya. Tapi kalau diteliti secara DNA, yang mirip DNA antara Yesus dengan Yakobus itu maksudnya yang mirip antara nama Yesus dengan Yosef itu, ayah Yesus kan Yosef kan, sungguh 1:1 juta gitu. Jadi kalau di tes DNA Yesus dengan misalnya dicocokkan Yesus dengan Magdalena tidak punya kecocokan, Yesus dengan Yudas punya keturunan misalnya punya kecocokan dan lain sebagainya. Ketika semuanya dicocokkan yang bernama Yesus di Israel itu,
ada satu benang merah bahwa ini menurut para ahli ya, bukan menurut saya, ini benar-benar adalah makam Yesus. Cuman mereka itu menjaga ya, para keuskupan juga, pemuka-pemuka agama juga, baik agama Islam dan agama Kristen ini berusaha jangan dibongkar-bongkar lah. Nanti jadi goyang banyak orang yang apa segala macam gitu. Oke. Tapi apapun itu ya, ini bukan berdasarkan apa yang saya katakan. Semua ada sumbernya di deskripsi. Jadi kalau dan sahabat marah gitu, kenapa ini dibongkar, marahlah sama yang bikin sumbernya, jangan marah ke saya, oke? Eh, pesan saya yang terakhir ya, bagi sahabat yang nonton video ini, berhentilah berdebat antara agama Islam dengan agama Kristen. Kita tidak akan pernah maju kalau kita masih ribut, guys. Beneran, kita tidak akan pernah maju sampai kiamat pun kalau kita masih memperdebatkan agama siapa yang paling benar, agama siapa yang paling suci, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Saya Re Konohan. Salam rasional.